Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik Top 11. Di video kali ini, kita akan bahas cara mengcounter Newsman SK di event Piala Bersatu. Cara ini adalah cara mengcounter versi Ruang Taktik Top 11. Jika kalian punya cara lain, silahkan tulis di kolom komentar. Lalu bagaimana cara yang kita lakukan untuk mengcounter Newsman SK dengan formasi 3-2-1-3-1-nya? Let's go, kita bahas sama-sama. Sebelum kita mengatur taktik dan strategi, kita analisa dulu formasi dan pergerakan pemain lawan. Formasi lawan menggunakan 3 bek tengah dan 2 gelandang bertahan, maka besar kemungkinan akan sulit ditembus dari tengah. Sedangkan lini serang ada 3 gelandang serang di semua sisi dan 1 striker, yang memungkinkan lawan menyerang dari semua sisi. Sedangkan dari pergerakan pemain di lapangan, 2 gelandang bertahan ini akan sedikit naik di belakang AMR dan AML. AMC akan turun sejajar dengan MC, sehingga membentuk garis formasi 3-4-3. Dan AMC ini juga akan sering naik ketika fase menyerang, karena posisi normalnya adalah gelandang serang. Dilihat dari susunan formasi dan pergerakan pemain lawan, maka ruang yang bisa kita manfaatkan adalah sisi sayap lawan. Untuk menahan serangan lawan, kita menggunakan 4 bek dan 1 DMC. DMC berfungsi untuk menjaga AMC lawan ketika lawan melakukan transisi menyerang. Dan jika AMC lawan bisa masuk ke dalam kotak penalti, masih ada 1 DC yang bebas untuk mengawal AMC lawan. Sedangkan untuk menyerang kita memerlukan gelandang serang di sisi sayap, untuk memanfaatkan celah dari formasi dan pergerakan pemain lawan. 1 gelandang serang yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk mengeksploitasi ruang yang ditinggalkan DMC yang sedikit naik tadi. 1 striker sebagai finisher, dan 1 central midfielder sebagai penyeimbang formasi. Formasi yang saya gunakan adalah 4 bek, 2 gelandang sentral, karena mutu gelandang bertahan saya lebih kecil dibanding gelandang sentral yang saya punya, dan jika 2 gelandang sentral ini kurang efektif, maka akan kita ganti dengan gelandang bertahan saat pertandingan berlangsung. 1 winger kanan, 2 AMC, karena saya tidak punya winger kiri, dan 1 AMC ini nanti juga akan bergerak ke samping mengisi posisi winger. Dan juga 1 striker. Untuk taktik yang digunakan adalah mental tim bertahan, agar posisi kekosongan DMC tadi bisa ketutup dengan 2 central midfielder yang sedikit turun. Fokus umpan bawah kedua sayap untuk mengeksploitasi kelemahan lawan. Gaya mengumpan panjang, karena permainan dari sayap identik dengan crossing, dan sisanya bisa menyesuaikan dengan kondisi di pertandingan. Di awal babak pertama sepertinya umpan dari sayap bisa berjalan baik, dengan winger kanan yang naik membantu serangan.
Dan di fase bertahan, sepertinya menggunakan mental tim bertahan juga cukup efektif. Dengan posisi central midfielder yang sedikit turun, untuk mempersempit ruang AMC lawan. Di menit ke-11, kita bisa lihat adanya ruang kosong di antara lini bertahan dan lini tengah lawan. Dan di menit ke-22, saya mengganti taktik gaya mengumpan panjang menjadi perpaduan. Untuk lebih memungkinkan pemain melakukan kombinasi umpan pendek di area yang kosong tadi. Dan di menit ke-29, pergantian taktik ini bisa dibilang sukses, dengan skema kombinasi umpan, yang berhasil membuahkan gol. Di menit 59 dan menit 64, AMC lawan selalu bisa melepaskan tembakan. Merespon hal ini, saya memasukkan DMC di menit 69, untuk memperkuat pertahanan. Dan di penghujung babak kedua, serangan dari sayap berhasil membuahkan hasil, dengan bek kanan yang naik untuk melepaskan crossing, yang bisa diselesaikan dengan baik oleh striker. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini, agar channel ini bisa berkembang.